Selamat pagi semuanya. Oke, saya terima dan saya akan analisis mengapa kita mengalami penurunan penjualan. Terima kasih ya. Oke, saya cek dulu dari laporan keuangannya. Setelah dianalisis dari laporan Januari sampai September, ditemukan bahwa penjualan di bulan Januari sampai Juli konsisten dan mengalami kenaikan. Penjualan per bulan menghasilkan 40 juta per bulan dari Januari sampai April dan mengalami kenaikan sebesar 20% dari bulan Mei sampai Juni menjadi 48 juta per bulan. Namun, pada bulan Juli, penjualan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penjualan di bulan Juli menurun sebesar 30% menjadi 33,6 juta dan di bulan Agustus sampai September menurun kembali sebesar 10% menjadi 30.240.000 dalam per bulannya. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Setelah saya menganalisis dari data keuangannya dari awal tahun sampai bulan dimana kita mengalami penurunan penjualan, selanjutnya adalah kita menganalisis dan mengidentifikasi kemungkinan menjadi faktor penyebab penurunnya penjualan kita. Hal itu sudah ditemukan bahwa salah satu faktornya adalah penurunan kualitas produk kita sendiri, yaitu dari bumbu seblaknya, yaitu disebabkan karena kenaikan harga dari bahan baku berupa bawang putih dan kencur yang membuat penurunan kualitas produk kita menurun karena pengurangan dari produk tersebut. Hal tersebut tentunya membuat para konsumen kecewa dan beralih pada seblak lainnya seperti itu. Untuk promosi sendiri, kita akan membagikan voucher gratis seblak atau voucher cashback kepada para konsumen lama ataupun konsumen baru dengan syarat mereka harus mereview Google Maps kita bintang 5 dan beberapa ulasan yang baik guna untuk memperbaiki dan menumbuhkan citra kita di aplikasi online seperti Google Maps. Hal itu tentunya menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan konsumen kepada kita sehingga citra kita menjadi baik dan teratas pada pencarian Google Maps. Hal selanjutnya adalah menambahkan variasi-variasi baru berupa menu baru seperti es teler, es matcha, es teh, dan lain sebagainya, dan juga surabi untuk menambahkan variasi baru di dalam bisnis kita. Hal tersebut membuat para konsumen tertarik karena adanya berbagai macam menu. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah reorganisasi atau perubahan pengelompokan tim yang sebelumnya para karyawan itu mengerjakan semua tugas, dan saat ini saya akan merubahnya satu karyawan fokus pada satu pekerjaan. Hal ini untuk menghindari dari pekerjaan yang tumpang tindih dan tidak fokus pada pengembangan kualitas produk dan kinerja itu sendiri. Contohnya, kasir tidak boleh ikut campur tangan pada masakan karena akan membuat rasa produk itu sendiri tidak konsisten. Selanjutnya, staf yang di bagian sales adalah fokus untuk memasarkan produk kami dengan menghubungi para konsumen lama untuk memfollow up mereka dan menawarkan voucher gratis seblak atau voucher cashback kepada mereka, kepada konsumen lama atau konsumen baru. Selain itu, menginformasikan atau menawarkan produk-produk baru seperti es teler, es matcha, es teh, dan surabi, dan lain sebagainya kepada para konsumen lama ataupun konsumen baru. Selanjutnya, saya sebagai manajer selain akan menghubungi para konsumen ataupun menanyakan para konsumen, saya akan memasangkan berupa tulisan seperti banner ataupun spanduk di dalam tembok dan bertuliskan bahwa kritik dan saran kami menerima dan langsung menghubungi para manajer untuk kritik dan sarannya. Hal itu menghindari untuk review buruk yang langsung diberikan di Google Maps kita sehingga kita menjadi lebih buruk. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan. Yang saya akan lakukan adalah mengumpulkan para staf dan karyawan dan memberikan informasi kepada mereka apa yang sedang terjadi di dalam bisnis kita, yaitu penurunan penjualan, dan memberikan tahu strategi-strategi baru berupa pemasaran produk seperti voucher gratis atau voucher cashback. Setelah itu adalah perubahan tim ataupun perubahan pekerjaan, lalu perubahan kinerja yang lebih baik dan lain sebagainya kepada karyawan sehingga komunikasi kita secara dua arah dan tidak hanya satu arah. Selain itu, kita juga memberikan motivasi dan semangat kepada para karyawan bahwa kasus-kasus tersebut akan segera terselesaikan.
Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Yang akan saya gunakan atau yang akan saya lakukan adalah melakukan evaluasi secara berskala dari berbagai aspek seperti kinerja karyawan, dari kritik dan saran para konsumen, dan para pengorganisasian untuk mengetahui keberhasilan dari perencanaan strategi, pengorganisasian, dan dari penjualan kualitas produk. Setelah selain itu, selalu melakukan perbaikan dari apa yang sudah diberikan konsumen berupa kritik dan saran untuk memperbaiki terus-menerus kualitas produk kita dan cara kinerja karyawan kita. Selain itu, yang terakhir adalah memantau hasil penjualan dari setiap penjualan setiap minggunya atau setiap bulannya untuk mengetahui apakah penjualan kita menaik kembali atau hanya sama saja dengan strategi baru yang kita laksanakan kemarin, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah keputusan atau strategi keputusan yang saya ambil saat ini adalah yang pertama, fokus dalam menetapkan tujuan, yaitu menaikkan kembali penjualan dan menentukan skala prioritas, yang dimana prioritas utama sekarang adalah mengembalikan kepercayaan konsumen dan kualitas produk kita. Yang kedua adalah membuat rencana dan evaluasi secara berskala, yaitu bagaimana rencana itu untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku dengan tetap menjaga kualitas produk kami secara berskala untuk memantau efektivitas strategi atau kinerja yang sudah dibuat dan direncanakan secara refine dengan mengukur apakah selama ini berhasil atau tidak dan melakukan pencegahan pada masalah sebelum masalah itu semakin membesar, seperti itu. Kesimpulannya adalah tentunya dalam berbisnis kita mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam penjualan. Hal tersebut kita bisa mengatasinya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri dengan berbasis data atau pengambilan keputusan yang tepat. Hal itu perlunya adanya komunikasi antara karyawan dan para semua organisasi yang ada dalam bisnis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.